Wait ya, aku share screen. Karena waktu kita tinggal sedikit ya, 1,5 jam. Jadi aku yang PPT yang paling panjang dulu. Oke, wait. Yang ini ya. Kalau yang ini bisa lah kita kejar nanti. Karena ini sedikit. Oke, nah jadi Nana, nanti selama aku menjelaskan, kalau ada yang kamu nggak paham atau ada yang mau kamu tanyain, langsung tanyain aja ya, biar jelas. Terus kalau ada yang dibingungin juga. Terus kalau emang suara aku tiba-tiba putus-putus atau kamu yang hilang sinyal, tolong kabarin aku. Oke? Oke, oke, aku tutor Sonia ya. Sebelum itu kita berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Kita mulai. Oke, di sini kita mau bahas tentang farmakologi nih. Tapi farmakologinya ini khusus pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu tidak sama dengan orang dewasa. Jadi dosisnya bukan setengah dari orang dewasa, namun memang secara keseluruhan untuk kontraindikasi mereka itu berbeda. Jadi dari dosis, dari efek samping obatnya nanti itu bakal sepenuhnya berbeda. Jadi anak itu bukan dewasa muda. Oke, itu harus kamu tekankan sampai akhir nanti. Nah, di sini masa kanak-kanak itu akan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Karena anak-anak itu dia itu ada fase di mana dia sangat cepat pertumbuhannya itu biasanya di nol sampai 2 tahun itu akan sangat cepat ya, sangat cepat baik itu perkembangan otaknya, organnya itu sangat cepat. Terus nanti mulai di usia 3 sampai 6 tahun itu ada apa ya? Nggak terlalu cepat, cuman dia memang bertumbuh dan berkembang juga. Terus nanti di usia 6 sampai 12 tahun itu juga masih berkembang. Nah, nanti pubertas mereka tuh kan 13 tahun sampailah ke 19 tahun. Nah, ini yang sangat-sangat begitu perubahannya kan sangat tinggi. Tapi anak-anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa itu yang ini nih, usia ini dosisnya tuh dan efek samping obatnya, kontraindikasi obatnya itu sangat-sangat berbeda. Nah, jadi untuk penggunaan obat pada anak itu hal yang khusus. Jadi selalu highlight mereka itu khusus. Yang disebut anak, kalau menurut WHO tuh anak tuh 0 sampai 19 tahun. Tapi yang harus sangat diperhatikan tuh untuk anak-anak di bawah 12 tahun biasanya ya. Itu sangat berbeda. Kalau udah anak-anak udah 13 sampai 19 tahun tuh kadang beberapa dokter umum tuh menyamakan dosisnya dengan orang dewasa karena mereka kan pertumbuhannya itu udah tingkat lanjut atau advance. Jadi yang sangat diperhatikan yang di sini. Nah, di sini itu berkaitan dengan laju perkembangan organnya. Apalagi anak di usia 0 sampai 2 tahun yang aku bilang tadi, itu tuh perkembangan organnya tuh masih sangat-sangat vital. Kayak otak. Jadi anak-anak yang usianya di bawah itu, organnya kan lagi berkembang tuh. Makanya jika anak itu terpapar seperti sering ngomong kasar atau lingkungannya yang kasar, itu mereka akan merekam sehingga mereka mewajarkan hal-hal yang seperti itu. Itu yang menyebabkan laju perkembangan organ itu sebenarnya tuh vital sekali di usia-usia tersebut. Termasuk dari penggunaan obat. Jadi kalau obatnya yang salah, maka juga akan mempengaruhi dari perkembangan organ anak. Terus sistem imun dalam tubuh. Nah, anak dalam usia anak-anak tuh imunitasnya tuh belum matur ya. Jadi imatur, belum matang. Makanya anak-anak itu mudah sekali terkena infeksi. Terus untuk enzim permetabolismenya juga belum se-fast orang dewasa dan belum sebagus itu, sama ekskresi obatnya ini tergantung sama anaknya gitu. Nah, masa kanak-kanak itu yang harus kita perhatikan dalam pemberian obatnya itu tentu saja yang pertama dosis. Jadi dosis untuk anak-anak even dia 0 sampai 2 tahun, nanti 3 sampai 6 tahun itu berbeda ya. Terus formulasinya, formulasi ini kayak apakah diberikan sirup atau diberikan puyer atau diberikan kapsul itu beda juga. Terus hasil tata laksananya akan berbeda ya, hasil terapi ya.
Ini terapinya bakal berbeda. Terus ESO ini adalah efek samping obat, samping obat. Nah, itu juga sangat berbeda. Jadi, kayak misalnya pada anak usia 6 tahun ke atas, diberikan chloramphenicol, itu bisa biasa aja. Tapi kalau di bawah itu, misalnya bisa membuat giginya itu berwarna coklat atau kekuningan, gitu. Jadi, efek samping obat itu pada anak-anak tuh sangat beragam. Nah, di sini dalam terapi, anak-anak tuh tak dapat diperlakukan sebagai orang dewasa berukuran kecil. Nah, ini yang udah aku sampaikan di awal. Anak itu bukan dewasa muda. Jadi jangan coba-coba memberikan setengah dosis orang dewasa. Jangan. Emang anak tuh nanti ada khusus perhitungan untuk dosis mereka. Nah, untuk penggunaan obat pada anak itu dia sifatnya khusus dan dia karena berkaitan sama yang disebutkan di awal tadi, laju perkembangan, enzim, ekskresi, dan variasi lainnya. Itu ini di awal sudah dijelaskan. Nah, untuk farmakokinetik anak itu berbeda dengan orang dewasa. Apa yang disebut dengan farmakokinetik ini? Farmakokinetik itu adalah bagaimana proses obat itu masuk di dalam tubuh hingga dikeluarkan dari tubuh. Jadi itu nanti akan berkaitan dengan ADME, itu absorpsi, distribusi, metabolik, dan ekskresi. Itu yang disebut dengan farmakokinetik. Nanti kamu bakal mengenal juga yang disebut dengan farmakodinamik. Nah, kalau untuk farmakodinamik, itu adalah efeknya, ya. Ini adalah efek terhadap organ target. Jadi, kalau farmakokinetik itu adalah cara dia untuk diserap dan dikeluarkan, kalau farmakodinamik ini adalah efek dari obat itu untuk tubuh kita, gitu. Apakah penurunan panas atau gimana gitu. Itu adalah farmakodinamik. Nah, untuk frekuensi, dosis, dan pemberian obat pada anak dan dewasa itu intinya adalah satu, berbeda. Jadi jangan coba sama-samakan, karena mereka sangat jauh berbeda. Dosis anak itu kadang sulit ditentukan. Ini sangat benar ya, karena terkadang usianya yang sulit, terus juga perhitungannya juga. Dan nanti kalau sebagai dokter umum itu kita butuh pengalaman klinis ya saat koas. Nah, cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk sebagai acuan bagaimana misalnya kamu membuka praktek kan di klinik. Nah, jadi kenapa ada dokter itu yang banyak nih pasiennya? Karena dia ngerasa anaknya tuh cepat sembuhnya sama dokter itu dan tidak ada merasakan efek samping, terus anaknya tuh kayak oke gitu sama dokter itu. Sedangkan ada dokter lain yang kayak kesana tuh obatnya itu aja. Terus apa ya, lama sembuhnya atau kurang tepat pemberian obatnya. Nah, sebenarnya itu berdasarkan pengalaman klinis dari dokter itu berbeda-beda. Kadang ada yang menggunakan dosis patokan aja, tapi ada juga yang memang memberikan dosis itu dengan tepat. Makanya kalau mau jadi dokter yang banyak pasiennya, yang dipercayai oleh pasiennya, maka tunjukkanlah kredibilitas itu, bahwa kamu paham dengan pemberian dosis obat. Dan pemberian dosis obat ini akan kamu dapatkan acuan klinisnya ketika kamu koas. Jadi dalam teori dan dalam nyata, pengalaman turun lapangan itu akan sangat jauh berbeda. Oke. Nah, pemakaian obat yang belum mempunyai izin untuk anak, walaupun sering dijumpai, harus dipantau ketat untuk memastikan keamanannya. Jadi, ada beberapa obat tuh, dia tuh nggak diizinin untuk orang dewasa, tapi belum tentu untuk anak. Makanya harus dilihat kontraindikasi terhadap siapa, ibu hamil kah, anak-anak kah, atau boleh digunakan oleh seluruh usia. Nah, itu harus dilihat. Atau emang dia tuh obatnya tuh memang dibolehkan untuk dewasa, tapi ada juga yang menggunakannya untuk anak dalam kondisi tertentu. Nah, itu boleh diberikan, cuman harus dipantau ketat karena takutnya efek samping obat tadi atau ESO. Terus penyuluhan kepada pasien anak maupun pengasuhnya, pengasuhnya ini bisa orang tua, walinya, baby sister, dan lain-lain, itu harus dalam bahasa yang mudah dimengerti. Sehingga
dapat membantu kepatuhan anak terhadap pengobatan. Jadi misalnya kamu mau memberikan suatu antibiotik nih. Antibiotik kan kamu tahu sendiri, penggunaannya harus habis ya, harus habis. Yang mana kalau nggak habis akan menyebabkan resiko resistensi terhadap obat. Nah, hal-hal seperti itu harus disampaikan bahwa dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jangan pula kamu kasih tahu dia ini resistensi obat. Dia nggak bakal paham resistensi obat tuh apa dampaknya gitu. Jadi berikan dampak nyatanya. Jadi bilang ke pasiennya bahwa apabila ibu tidak memberikan anak ibu ini sampai habis obatnya, maka itu akan beresiko kalau anak ibu tuh sakit lagi, maka akan sulit mencari obat yang tepat. Ah, gitu bahasanya. Jangan bilang resistensi obat saja, tapi sampaikan bentuk nyatanya. Gitu. Nah, ini untuk pertimbangan penggunaan obat pada anak itu berdasarkan yang pertama yang aku bilang tadi, bahwa ada yang disebut dengan farmakokinetik obat, yaitu meliputi ADME. Jadi, absorpsi, terus ada distribusi, terus ada metabolisme, dan ekskresi. Jadi kalau absorpsi bagaimana obat diserap, distribusi bagaimana obat disebarluaskan ke seluruh tubuh atau secara sistemik ya. Terus kalau metabolisme bagaimana obat itu dimetabolisme atau diolah oleh tubuh, dan ekskresi itu bagaimana obat itu difilter oleh ginjal nanti akan dikeluarkan melalui urin gitu. Nah, terus apalagi yang kita timbangkan efek terapeutik dan toksiknya. Jadi efek obatnya itu terhadap tubuh kita dan toksisitas atau kebahayaan dia untuk tubuh kita. Apakah dia wide, margin, atau narrow. Jadi ada terapeutik tuh yang dia tuh terapeutiknya sempit atau dia tuh apa ya, window terapeutiknya tuh sempit sehingga nanti akan berbeda efeknya. Ada yang lebar, ada yang sempit. Jadi kalau narrow tuh kan artinya sempit ya. Jadi efek dia tuh apa ya? Gimana ya jelasinnya? Kayak bahasanya itu bentar-bentar. Jadi kalau narrow itu kan artinya sempit, wide artinya lebar. Jadi kalau narrow, kalau sempit berarti kalau kamu bayangkan kan jadi ada yang sempit seperti ini, ada juga yang wide. Nah, jadi kalau wide itu berarti efeknya lama dalam obat atau indeksnya itu rentang dosis efektif dan dosis toksiknya itu berdekatan. Kalau untuk bentar, bentar, kita ulang. Jadi ada yang aku garis tebal aja, bukan putus-putus, itu kan sempit. Artinya kalau sempit, dia gini kan, sempit. Artinya di sini itu rentang dosis efektif dengan dosis toksiknya ini dekat, dekat. Jadi artinya keamanannya ini resiko tinggi ya. Karena dia efektifnya misalnya efektifnya di sini, toksiknya di sini, sehingga kalau dia sampai ke dosis toksiknya itu, maka akan menyebabkan resiko yang tinggi atau efek samping yang serius atau toksiksitas gitu. Jadi sehingga kalau yang narrow ini, maka kita harus wajib pemantauan ketat. Contoh obat yang um, narrow margin itu adalah warfarin ya, obat-obat antikoagulan, terus ada antibiotik seperti gentamisin. Nah, ini yang narrow. Kalau yang wide, yang jaraknya jauh ini, kan wide deh.
Ini wide therapeutic. Kalau wide itu berarti indeks terapeutiknya lebar, sehingga dosis efektifnya dengan dosis toksiknya itu jauh. Toksik jauh. Sehingga lebih aman. Jadi yang diberikan pada anak-anak tuh yang wide therapeutic gitu. Sehingga tidak perlu pemantauan kadar obat di dalam darahnya gitu. Terus perhitungan dosis ini nanti kita bahas di bawah, sama segi praktis pemakaian obat. Nah, pemberian obat nih pada anak tuh cenderung kita berikan secara, kalau nggak sirup, itu pulveras atau puyer ya. Karena anak-anak susah menelan tablet. Terus kepatuhan pasien ini terutama untuk antibiotik. Terus bentuk sediaan obat ini yang aku bilang sirup atau puyer tadi. Terus langkah pengobatan rasional pada anak. Yang pertama, tentu saja apakah dia infeksi, apakah dia sistem pernapasan yang bermasalah, sesak, atau berdebar-debar. Nah, itu harus kita tahu penyakitnya itu apa. Jadi harus ada diagnosis, barulah kita bisa berikan obat ya. Diagnosis itu bisa diagnosis kerja atau diagnosis definitif. Kalau kerja itu berarti yang kita curigai di awal. Kalau definitif tuh udah dengan pertimbangan radiologinya, udah dengan pertimbangan uh, pemeriksaan labnya, itu adalah yang definitif. Terus tujuan terapinya. Nah, tujuan terapi ini kan setiap obat beda-beda. Ada yang nggak berdebar-debar lagi, nah itu. Terus strategi, jadi nggak boleh banyak-banyak mengkombinasikan obat ya. Jadi strategi pemilihan obat tuh kita lihat, adakah obat yang nggak bisa diberikan bersamaan, atau yang bisa diberikan bersamaan, yang saling support obatnya, atau yang malah kalau diberikan bersamaan malah efeknya saling berlawanan. Terus penulisan resep obat nanti di bawah, sama penjelasan aturan pakai dan kewaspadaan. Ini misalnya waspada kalau alergi atau efek samping obatnya gimana. Terus pemantauan pengobatan, terutama kalau diberikan yang kayak obat TB, obat TBC, obat antibiotik, biotik, terus obat antikoagulan. Nah, obat-obat yang kayak gini ini adalah obat dengan pemantauan dari pengawasannya. Nah, ini untuk neonatus sampai remaja. Nah, kalau Indonesia bilang kalau anak itu dia sampai 18 tahun, tapi kalau WHO itu sampai 19. Jadi, kalau neonatus itu berarti berarti baru lahir hingga 1 bulan. Kalau bayi 1 bulan sampai 2 tahun, kalau anak 2 tahun sampai 12 tahun, teenager itu 12 tahun sampai 18 tahun. Jadi kita pakai yang menurut IDAI. Ini menurut IDAI ini. Nah, untuk neonatus, dia itu perubahan klimaterik yang sangat penting yang harus diperhatikan. Kalau bayi, masa awal pertumbuhannya sangat pesat, masa pertumbuhan secara bertahap untuk anak, dan kalau remaja itu dia menjadi orang dewasa. Jadi akhir tahap perkembangan secara pesat dari neonatis, bayi, dan anak. Karena remaja itu udah masuk ke hampir masuk ke dewasa. Nah, ini untuk farmakokinetik pada anak. Jadi udah aku bilang, farmakokinetik tadi berkaitan dengan apa, Nana? Oke, ADME ya. Oh iya, sebelumnya kamu udah pernah belajar ini atau belum? Oke, berarti udah tahu ya tentang ADME, farmakokinetik, farmakodinamik, udah paham. Oke, Em, sejauh ini ada yang mau ditanyain belum? Oke, aman ya. Nah, sekarang kita masuk ke farmakokinetik. Tadi udah dibilang bahwa farmakokinetik langsung ingat, langsung tembak, itu ADME ya. Jadi, farmakokinetik pada anak, kalau kita berikan kloramfenikol ini obat ya. Jadi, kloramfenikol ini sejenis antibiotik. Nah, kalau diberikan pada anak-anak, terutama neonatus atau bayi dengan lahir prematur, itu bisa menyebabkan yang disebut dengan baby gray syndrome.
Jadi anaknya itu bisa berwarna abu, tapi kadang bisa berwarna biru. Nah, kayak gini. Ini adalah baby gray syndrome. Nah, kenapa bisa terjadi baby gray syndrome ini? Kan dia sifatnya toxic nih. Berarti kemungkinan dia neuromergin atau white margin nih. Oke, nero ya. Nah, jadi kemungkinan dia neuromergin pada anak-anak. Jadi dia bisa mendekati dosis toksik kalau untuk anak-anak. Even dia ada dosis efektifnya. Nah, karena bisa apa ya, kadar kloramfenikol di dalam darahnya ini meningkat untuk anak-anak neonatus atau bayi lahir prematur. Berarti dia tidak cepat apa ya, dia lama di dalam darah. Yang mana hal tersebut terjadi akibat penurunan glukoronidasi enzim hepatik dan penurunan filtrasi glomerulus pada anak. Jadi pada anak neonatus atau bayi lahir prematur itu, dia tuh laju filtrasi glomerulusnya tuh lama. Jadi kalau laju filtrasi glomerulus lama, artinya obat lama juga dong di dalam darah, lama untuk diekskresi. Makanya di sini dia bilang bahwa peningkatan kadar kloramfenikol di darah. Yang mana hal itulah yang menyebabkan akumulasi obat di dalam darah ini yang menyebabkan toksik gitu. Bayangin tuh nggak diekskresikan, berarti masalahnya di farmakokinetik yang ekskresinya yang lama karena penurunan filtrasi glomerulus pada anak. Anak itu laju filtrasi glomerulusnya beda sama orang dewasa karena dia lebih lambat. Pada usia 2-3 minggu, dosis toksik neonatus mungkin tidak memberi kadar obat terapeutik serum bagi bayi berusia lebih tua. Jadi kalau usia 2-3 minggu ini, dosis toksiknya itu mungkin tidak memberi kadar obat terapeutik serum bagi bayi yang berusia lebih tua. Intinya tuh bayi yang udah bukan yang neonatus banget dan bukan yang bayi lahir prematur. Jadi tidak terlalu apa ya kelihatan di awal gitu. Jadi sebenarnya dia intinya toksik aja lah gitu. Jadi jangan diberikan pada anak-anak karena dia lama diekskresikan. Nah, terus yang pertama kita ini kan yang diwaspadai. Ini harus kamu ingat tentang kloramfenikol ini semua kampus meng-highlight mengenai kloramfenikol. Nah, farmakokinetik yang pertama itu adalah absorpsi tentunya ya. Absorpsi berarti artinya penyerapan. Jadi kalau penyerapan itu berarti ada yang mempengaruhinya ya. Jadi obat itu ada ya tuh kalau kamu dengar obat itu bagus diserap ketika apa ya obat itu dimakan sebelum makan, obat itu dimakan setelah makan. Nah, itu sebenarnya untuk mempengaruhi absorpsi obatnya. Yang pertama pH lambung. Jadi pH lambung itu kan ada ini ya apa di asam ya asam. Tapi kalau udah makan maka pH lambungnya asamnya berkurang dong bisa menjadi basa tapi nggak terlalu basa lambung tuh jelas aja asam karena dia menghasilkan Cl-min cuman berkurang gitu. Nah jadi untuk pH lambung asam tuh kayak obat-obat mah nah itu kan efektifnya diminum ketika pH lambungnya asam ya. Kalau obat-obat yang harus setelah makan berarti nggak efektif tuh dia harus keadaan setelah makan sehingga nanti obatnya nggak hancur di lambung, hancurnya di saluran pencernaan. Kan tempat penyerapan obat itu biasanya di saluran cerna. Kan dia lewat lambung tuh, nanti lewat duodenum. Nah, nanti diseraplah di area penyerapan itu gitu. Makanya harus setelah makan supaya pas dia melewati lambung dia nggak terabsorpsi atau terpecahkan gitu. Terus yang kedua bisa dipengaruhi oleh kecepatan pengosongan lambung, motilitas usus, dan aliran darah. Nah ini dihafalin ya faktor-faktor yang mempengaruhi dari absorpsi obat. Nah ini kalau absorpsinya oral berarti kita tentu saja lewat saluran GIT, gastrointestinal tractus, yang mana bakal dipengaruhi oleh waktu
waktu transit di usus dan lambung atau motilitasnya nanti, terus pH lambung dan usus, serta waktu pengosongan lambung. Jadi itu yang mempengaruhi obat oralnya itu efektif atau tidak. Kalau untuk waktu pengosongan lambung pada bayi 6 bulan, dia sama pada orang dewasa. Dan setelah 2 tahun, produksi asam lambung itu meningkat sebanding seperti kadar per kilogram seperti dewasa. Jadi bayinya tuh kapan dia bisa sama pada orang dewasa tuh seumurnya harus 6 bulan dulu. Dan kalau untuk pH-nya sama orang dewasa setelah dia usianya 2 tahun. Nah, bayi itu lebih dari orang tua dan anak-anak, pemberian praoral diabsorpsi pada jumlah dan laju yang dengan orang dewasa. Oke, intinya tuh di sini bayi itu dia untuk pemberian peroral itu dia diabsorpsi dengan jumlah dan laju yang sama dengan orang dewasa. Jadi absorpsi bayi sama orang dewasa itu bakal dipengaruhi dengan beberapa hal dan akan sama di dalam beberapa aspek. Nah, ini bayi baru lahir tuh pH-nya tuh tinggi ya. pH-nya tuh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Waktu pengosongan lambungnya yang lebih lambat dan waktu makanan sehingga waktu makanan tinggalnya lebih lambat. Maka absorpsi ampisilinnya itu meningkat. Jadi ampicillin ini kan adalah jenis antibiotik. Jadi kalau pada bayi, ampicillin itu absorpsinya lama karena pengosongan lambungnya lama. Jadi dia lama diserap. Terus kalau untuk salsilat juga meningkat di lambung untuk absorpsinya dan fenobarbital absorpsinya itu meningkat di usus besar. Jadi ini adalah lokasi-lokasinya untuk penyerapan obat yang efektif. Jadi salsilat itu di lambung, fenobarbital itu di usus besar. Makanya salsilat itu berarti apa ya diserapnya apa ya dia dipecahnya di lambung. Kalau fenobarbital nanti dipecahnya sehingga diabsorbnya di usus besar. Kalau pada kondisi bayinya itu mengalami diare akut ya, sehingga penurunan absorpsi secara drastis. Ingat, diare itu orangnya pasti bolak-balik WC, BAB, berarti pengosongan lambungnya lebih cepat. Sehingga kalau pengosongan lambung lebih cepat, maka absorpsi bakal menurun ya. Obatnya cepat keluar melalui feses, nggak jadi dia diserap gitu. Sehingga kadar obat dalam darah pun akan menurun apabila absorpsinya juga menurun. Absorpsi perkutan berbanding terbalik dengan ketebalan lapisan stratum corneum. Oke, di sini, di atas ini tadi kita membahas absorpsi peroral di 2 slide ini. Sekarang absorpsi perkutan, berarti kalau lewat suntikan ya, lewat subkutan yang disuntik itu. Nah, dia itu bakal berbanding terbalik ketebalan lapisan stratum corneum. Jadi tergantung dengan ketebalan stratum corneumnya. Penggunaan obat transdermal akan meningkatkan risiko absorpsi efek sistemik. Kalau untuk transdermal itu berarti via kulit ya, via kulit. Efek sistemik itu berarti efek terhadap seluruh tubuhnya full karena sistemik. Terus beberapa bentuk sediaan obat tak boleh digunakan pada anak-anak kurang dari 1 tahun, terutama obat poten. Jadi seperti kortikosteroid, asam borat, aminoglikosid, ini tuh tidak boleh digunakan pada anak-anak karena akan mempengaruhi efek sampingnya. Kortikosteroid ini adalah golongan steroid ya. Jadi ini tuh kalau orang dewasa pun penggunaannya terbatas, apalagi anak-anak. Kalau aminoglikosid ini antibiotik. Rote topikal pada kulit yang rusak, radang, serta digunakan pembelut oklusif or tidak, itu hindari. Jadi kalau topikal berarti obat salep ya, pada kulit yang mengalami inflamasi, jangan diberikan pembalut yang menutup. Hindari. Oke, ini bahasanya gimana ya? Rute topikal pada kulit yang rusak diberikan pembalut penutup atau tidak itu hindari. Oke. Jadi untuk pemberian obat secara oles ya,
olesan atau topikal. Topikal ini obat untuk area tersebut aja gitu. Jadi pemberiannya itu berupa salep, krim gitu pada kulit yang rusak. Nah, hindari penggunaan dari penutup pembalut gitu. Atau jangan diberikan pada topikal pada kulit yang rusak apalagi disertai dengan penutup. Jadi kayak ditutup pakai kasa tuh jangan gitu. Hindari gitu. Selama dia nggak apa ya terkontaminasi dengan yang lain tuh hindari. Jadi kalau pemberian topikal tuh lebih baik dibiarkan, jangan ditutup. Oklusif itu kan penutupan. Oke, selanjutnya ini ada farmakokinetik distribusi. Jadi setelah absorpsi, tadi kan oral, terus ada topikal, transdermal, itu kan untuk absorpsinya mereka berbeda-beda. Sebenarnya itu ada yang intravena ya. Intravena itu kalau untuk absorpsi obatnya itu bakal lebih cepat karena dia kan lewat darah tuh, bakal dia tuh bakal langsung di metabolisme di hati, apa ya? Dia nggak lewat metabolisme di hati, tapi dia langsung apa ya efeknya tuh ke target karena dia intravena. Kalau untuk yang lewat oral tadi dia di metabolisme dulu di hati kalau obat-obat yang oral. Kalau yang intravena enggak. Makanya intravena itu dengan dosis tertentu aja langsung efek. Sedangkan pada oral itu dosisnya itu pasti tinggi, misal 500 mg. Tapi yang di metabolisme tuh yang jadi efek tuh nggak sepenuhnya si 500 mg itu. Kalau intravena kan biasanya obatnya tuh dosisnya 20 mg, 50 mg. Itu karena dia ya nggak bakal hilang karena metabolisme. Nah, ini untuk distribusi selama usia bayi, kadar air total dalam tubuh terhadap total berat badan presentasinya itu lebih banyak. Jadi kadar air total di dalam tubuhnya itu dia lebih banyak dibandingkan pada anak dan dewasa. Untuk obat hidrofil harus diberikan dalam dosis yang banyak pada neonatus untuk mencapai efek terapi yang dikehendaki. Kenapa obat hidrofil ini harus diberikan dalam dosis yang banyak? Karena akibat kadar air total pada neonatus atau bayi ini dia lebih banyak ya. Kalau bayangkan dia zat pelarutnya ini 100%, tapi mau dikasih suatu obat, cuman kadarnya 10%. Maka ini dong, terlarut semua obatnya. Makanya dia harus banyak, sehingga bisa mencapai efek terapi yang dikehendaki. Karena pelarutnya yang banyak tadi, atau kadar air totalnya yang tinggi tadi. Gitu, biar efeknya sampai. Jadi, gitu. Obat hidrofil itu kan obat-obat yang larut dalam air ya, hidrofilik. Sehingga harus diperbanyak. Nah, untuk gentamisin ini sebenarnya toksik ya. Toksik pada bayi. Dia tuh toksiknya pada beberapa umur bayi. Gentamisin kan jenis dari apa ya? Antibiotik. Nah, per 3 mg pada tua dia 2,5 mg per kilogram berat badan. Artinya apa? Kenapa dia lebih banyak pada anak lebih tua hidrofiliknya. Nah, ini dia ya. Jadi preterm neonatus nih tinggi banget kadar total tubuhnya sehingga untuk pemberian obat yang bersifat hidrofilik harus lebih banyak. Nah, dan ini untuk CES ini adalah cairan ekstraseluler. Selulernya ini 50% dari 85%. Kalau term neonatus, berarti neonatus akhir ya, kan disebut neonatus tadi 0 sampai 1 bulan. Berarti sekitar umur 1 bulan itu kadar total tubuhnya udah turun dah, udah 75. 3 bulan masih 75. Nih, kalau dia udah umur 1 tahun hingga dewasa nih 160%. Cuman bedanya di CES-nya ya. Nih untuk jumlah obat yang berikatan dengan protein merupakan hal yang berpengaruh dalam distribusi obat. Jadi ketika obat itu dia berikatan dengan protein, dia bakal mempengaruhi dari penyebaran obat ke tubuh, seluruh tubuh.
ikatan protein akan berkurang pada bayi. Oleh karena kadar albumin pada bayi itu rendah. Karena apa kadar albuminnya rendah? Karena produksinya yang memang belum optimal ya. Kalau bayi kan memang organ-organnya belum matang dengan sempurna, baik itu pembentukan darahnya, proteinnya gitu. Jadi makanya setelah 3 tahun ikatan proteinnya baru akan sama orang dewasa untuk obat-obat yang bersifat asam seperti nifedipin dan acetosal. Nifedipin nih obat hipertensi ya. Obat basa papaverin perlu waktu 7 sampai 12 tahun untuk dia sejajar sama orang dewasa. Jadi intinya di sini adalah kan ini distribusi. Distribusi itu akan dipengaruhi oleh ikatan obat dengan protein. Nah, karena yang membawa obat ke seluruh tubuh itu adalah protein transport. Protein transport itu siapa? Si albumin. Ini adalah protein transport yang letaknya di dalam darah. Nah, di dalam darah. Karena produksi albuminnya ini belum optimal pada kondisi bayi, maka distribusinya pun juga belum optimal. Tapi kalau anaknya udah 3 tahun, untuk obat-obat yang sifatnya asam itu udah optimal distribusinya, udah sama dengan orang dewasa. Sedangkan kalau obat-obat yang basa perlu umur 7 sampai 12 tahun baru mereka setara gitu. Nah, terus ini untuk distribusi ke otak itu ada yang dibilang dengan sawar darah ya. Jadi kalau obatnya ini bisa menembus sawar darah otak, maka dia akan apa ya? Akan memberi efek ke otak. Nah, yang mana kalau pada bayi sawar darah otaknya tuh lebih permeabel. Kalau permeabel itu berarti dia tuh kayak lebih berongga sehingga obatnya itu molekul-molekul obatnya bisa mudah menembus sawar darah otak itu. Selain obat yang mudah, mikroorganisme yang sifatnya ini merugikan atau patogen itu juga bisa tembus ke otak. Karena makanya bayi itu jangan sampai dia terinfeksi hingga melewati sawar darah otaknya, karena itu berbahaya. Obat aja bisa, mikroorganisme aja bisa tembus, apalagi obat. Nah, untuk ikatan obat protein pada neonatus itu kan dia kan rendah ya, makanya kadar obat di dalam darah itu bebas karena dia tidak berikatan dengan protein yang harusnya didistribusikan. Hal-hal yang kayak gitu tuh itu adalah sifatnya toksik ya, sehingga dia tidak diekspresikan dengan baik nantinya. Terus kadar obat yang bebas itu sebenarnya dia bisa berinteraksi dengan bilirubin sehingga anak-anak bisa menjadi karnik ikterus. Ikterus itu adalah jaundice atau kuning. Nih, obat-obat yang kayak gimana yang mudah berinteraksi dengan bilirubin itu sulfonamid dan vitamin K. Vitamin K ini sifatnya hidrofobik karena dia lipofilik. Sedangkan kalau sulfonamid ini obatnya itu antibiotik juga kalau nggak salah. Sulfonamid. Bentar, sulfonamid nih. Antibiotik ya, benar. Oke. Saat lahir, sebagian besar enzim yang terlibat metabolisme belum terbentuk atau ada tapi dalam jumlah kecil. Oke. Jadi enzim itu sebagian besar yang ikut serta, yang ikut kontribusi dalam proses metabolisme dari obat, itu tuh udah ada. Atau dia tuh memang belum terbentuk. Jadi antara dia belum terbentuk atau dia ada dalam konsentrasi yang kecil. Sehingga metabolisme obat, kalau untuk pada anak-anak itu masih kapasitasnya tuh rendah, tidak sebanding dengan orang dewasa. Dan juga kan metabolisme obat itu kan di hati ya, di hati, apalagi dia yang per oral, pemberian secara minum. Nah, ukuran hepar
dibanding berat badan total pada anak yang sedang berkembang itu lebih dari 50% dibandingkan orang dewasa. Maka terdapat peningkatan laju metabolisme pada bayi karena ukuran heparnya yang lebih besar. Nih. Jadi enzimnya ini memang memang sedikit membuat kapasitas metabolismenya itu rendah, tapi laju metabolismenya itu lebih kencang dari dewasa karena ukuran heparnya tadi. Dan obat itu terdiri Oke. Jadi obat pada anak-anak tuh khasnya dia pakai miligram per kilogram berat badan. Jadi tergantung BB anak. Jadi kalau kamu temui misal 50 obatnya ini 50 miligram per kilogram BB. Nah, ini nih biasanya untuk anak-anak. Kalau pada orang dewasa tuh biasanya kayak gini. 400 miligram per hari atau per 3 hari gitu. Jadi kalau kilogram BB ini khas pada anak-anak. Karena anak-anak tuh ngitungnya kalau nggak dari umurnya, kalau nggak ya dari berat badannya. Nah, ini untuk farmakokinetik metabolisme usia 1 sampai 9 tahun, ini dosis untuk teofilin. Teofilin ini itu obat ini nggak sih? Tiroid, bentar. Teofilin itu, teo. Oh, itu obat ini, sistem respirasi, bronkodilator. Berarti untuk obat-obat gejala sesak gitu, gangguan pernapasan kalau anak-anak sesak napas, asma, batuk itu yang menyebabkan penyempitan saluran pernapasan itu bisa pakai dosis teofilin ini. Jadi ini dosisnya per miligram kilogram per hari. Jadi ini dosisnya beda-beda, ada 24 miligram per kilogram per hari, 20, 18, dan 13. Jadi kalau pada anak-anak tuh yang ini, yang kamu hafalkan. Nah, kenapa dewasa di sini ada juga per miligram per kilogram berat badan, per kilogram per hari. Jadi karena dosis teofilin ini tuh kan obatnya itu ada efek simultan gitu ya. Indeks terapeutiknya nih sempit. Jadi dia bentuk sediaannya pun apa ya, tertentu. Jadi enggak, dan dia harus dengan perhitungan, nggak boleh beda sama antibiotik. Kalau pada dewasa kan memang 400 atau 500 gitu. Kalau pada teofil ini dia masih per miligram per kilogram per hari. Tapi jadi nggak selalu miligram per kilogram per hari ini untuk anak-anak aja. Tapi ada beberapa obat pada dewasa juga pakai. Nah, udah metabolisme, sekarang ATME yang terakhir, ada ekskresi. Berarti ekskresi ini kaitannya erat nanti sama ginjal ya. Karena organ ekskresi pada tubuh kita kan ginjal. Jadi kalau untuk ginjal itu, dia tuh fungsi ginjal saat lahir dan perkembangannya itu glomerulus, tubulus Henle, tubulus collectivus. Nah, jadi tergantung sama organ-organ itu, yang mana LFJ atau laju filtrasi glomerulus bayi baru lahir tuh lebih rendah dibandingkan orang dewasa karena ginjal pada bayi itu belum optimal pembentukannya. Jadi fungsinya itu hanya 30-40% lebih kecil dibandingkan orang dewasa, sehingga kemampuannya eliminasinya itu belum optimal, maka akan dilakukan penurunan dosis. Makanya dosis pada orang dewasa sama bayi itu bayinya lebih kecil dosisnya, tapi bukan berarti setengahnya ya, tapi memang lebih kecil. Nah, ini pada neonatus GFR-nya itu meningkat dengan cepat pada minggu kedua. Jadi kalau di sini kalau bayi baru lahir itu dia kurang karena dia baru, kalau udah minggu kedua maka GFR-nya atau LFJ itu sama ya. Ini dalam bahasa Inggris itu bakal terus meningkat setelah minggu-minggu pertama
kelahiran, intinya udah nggak baru lahir lagi. Dan nanti dia optimal atau mencapai nilai yang sejajar dengan orang dewasa itu ketika usianya udah umur satu, kenal dengan dewasa ketika usianya 8 sampai 12 bulan. Makanya optimalnya itu nanti di restu udah 22, 70, 70. Jadi intinya itu adalah kapan dia sama dengan orang dewasa itu ketika usia dia 1 tahun, sama-sama 70. Kalau orang gagal ginjal, JFR-nya tuh menurun tuh, lebih rendah dari ini. Ini untuk pertimbangan efek terapeutik dan toksik, maka kita nilai segi manfaat dan resiko sebelum kita pastikan untuk memberikan obat. Jadi obat itu dia ada tipenya ya, A, B, C, D, E. A, B, C, D. Pokoknya yang D atau yang E itu toksik, yang memang nggak boleh. Tapi ada yang toksik boleh diberikan dengan mempertimbangkan efeknya itu, efek baiknya lebih banyak daripada efek jahatnya, itu juga ada tuh nanti. Terus terapi obat kortikosteroid, oh ini OCS nih kalau nggak salah kortikosteroid ya, kortikosteroid. Ini nih obat penekan inflamasi. Jadi terapi OCS jangka panjang itu bisa menyebabkan gangguan atau menghambat pertumbuhan anak. Kalau teofilin ini indeks terapinya sempit, maka dia beresiko lebih toksik ya. Makanya aku bilang tadi teofilin ini toksik, kadang bisa menyebabkan detak jantung cepat atau tidak teratur. Terus apa ya? Mual muntah, sakit perut, banyak gitu efek sampingnya. Terus nih dosis. Selain usia, berat badan sering digunakan untuk penentuan dosis agar menghindari dosis yang berlebihan pada kelompok usia dini. Jadi khasnya kalau pada anak-anak tuh dua ini. Kalau nggak usia, yaitu berat badan. Yang udah PT yang proporsinya lebih dari kelompok usia lain, perhatikan penentuan dosis. LPT ini adalah luas permukaan tubuh ya. Luas permukaan tubuh. Nih, jadi untuk anak yang kurang dari 1 tahun itu, setelah dosis ditentukan perlu pemantauan respon terhadap sekaligus terhadap ESO. Pemantauan kadar obat diperlukan untuk penentuan kesesuaian dosis. Oke, jadi dari sini kita dapat simpulkan untuk anak-anak yang udah aku bilang tadi rentang usia anak-anak berapa, itu disesuaikan dosisnya berdasarkan usia sama berat badan. Itu satu. Terus kalau anaknya usianya kurang dari 1 tahun, lihat luas permukaan tubuhnya. Karena ada anak yang masih kecil tapi dia gemuk atau apa gitu. Jadi kita perhatikan dari luas permukaan tubuhnya juga. Karena ada nanti rumus obat yang pakai luas permukaan tubuh. Terus setelah kita tentukan nih berdasarkan ini, kita berikan, tapi kita pantau ESO-nya. Jadi edukasi setelah berikan obat tuh, bilang Bu kalau ada ini balik ke sini lagi, pokoknya bilang ya, edukasi itu penting karena biar kita pun terjaga. Terus pemantauan kadar obat untuk penentuan kesesuaian dosis itu juga perlu kalau obatnya memang punya narrow margin ya. Tapi kalau pada praktek dokter umum tuh jarang kita kasih obat yang marginnya itu sempit, karena kalau yang margin sempit dan emang harus kita pakai itu biasanya di IGD, di rumah sakit gitu. Terus kan perbandingan BB anak dan BB dewasa, usia anak dan usia dewasa, luas permukaan tubuh anak dan luas permukaan tubuh dewasa. Jadi penentuan dosis anak yang paling banyak yaitu dengan miligram per kilogram berat badan anak per hari. Makanya dosis anak-anak rata-rata pasti satuannya ini gitu. Itu yang paling baik.
Nah, ini untuk konversi dosis dewasa menjadi dosis anak. Nah, jadi ingat anak bukan dewasa muda. Makanya kita ada rumus konversi dosis. Jadi konversi dosis ini itu bukan berarti kita membagi dua, tapi memang ada rumusnya. Ada rumus Clark, Young, sama LP Clark. Jadi ada berdasarkan BB-nya, ada yang berdasarkan umurnya, dan ada yang berdasarkan luas permukaan tubuhnya. Nah, ini tinggal kamu sesuaikan. Nah, kalau untuk 70, 12, 1,73 ini udah konstanta tetapnya ya. Ini emang udah dari sononya kayak gini. Yang dikali itu adalah dosis dewasa, karena kita mengkonversikannya itu dari dosis dewasa, baru kita temukanlah dosis anaknya nanti. Nah, ini ya, untuk BB ideal normalnya ini segini. Untuk sesuai usia, ini luas permukaan dan persen dari dosis dewasa. Nih. Jadi udah persentasinya. Sehingga misalnya ada obat dewasanya 500 miligram ya dikali 12,5% gitu. Kalau ini yang udah dikonversi. Tapi kalau saran aku lebih kayak udah dikonversi udah apa ya dibantu kayak gini. Ini kan persentase. Jadi ini neonatus tuh dia 12,5% dan jadi dia udah dihitung yang apa dosis ya dia tinggal dikali sama presentasi dosis dewasa. Tinggal dikalikan sama dosisnya berapa. Jadi tinggal misal 12,5% dikali 500 miligram gitu. Tinggal dikali sama dosis dewasa. Nih ya, Yong tadi dia pakai umur ya, ya. Jadi usianya tuh kalau Pak mau pakai yang Yong yang ini itu pada kurang dari 12 tahun. Nah, kalau untuk DD ini artinya itu adalah kali dengan dosis dewasa dalam miligram. Kalau untuk Diling ini juga ya, dia ini juga pakai umur nih. Diling nih pakai umur, tapi konstantanya beda. Yong Diling nih ada usianya tahu. Kalau di link itu, bentar, mana ya dokumenku? Hmm, oh my god. Wait, wait, wait. Eh, nggak ada ya di sini. Oke. Nah, jadi kalau Young ini kan dia untuk anak tidak tepat lebih dari 12 tahun. Nah, kalau dari catatan aku itu, kalau untuk Young, dia kan tidak tepat anak lebih 12 tahun. Maksudnya itu adalah anaknya itu N kok nggak tercoret ya. Untuk Young ini, anaknya ini kurang dari 8 tahun. Kalau untuk Diling, ini lebih dari 8 tahun. Itu kita pakai. Kalau untuk Aus, bentar. Ya, Ausberger ini N-nya itu intinya dalam umurnya aja berapa. Tapi Fred ya satu lagi. Jadi yang Yung di Link tuh pasangannya satu lagi Fred. Nah, enggak ya? Nah, ini kalau Fred ini yang kalau bayi ya umurnya kurang dari 1 tahun. Jadi perhitungannya tuh pakai bulan. Jadi si M-nya ini adalah umur dalam bulan. Jadi itu biasanya Jung, Diling, sama Fred itu yang sering dipakai. Kalau untuk Ausberger itu sebenarnya dia ada per umur-umur gitu loh dikelompokin lagi. Bentar, adminnya ngecek.
Oke. Jadi ini untuk Asperger ya, tinggal kamu masukin umurnya berapa, nanti dikalilah sama dosis dewasanya. Ini sebenarnya yang paling sering dipakai itu Young, Diling, sama yang Fred. Itu saran aku yang harus kamu hafalkan. Terus ini untuk dosis obat ya, ini tabelnya bayi prematur, BB-nya ini bisa di sini. Nanti dosis anak terhadap dewasanya ya tinggal kamu kali 4-8%, 5-10% dari dosis dewasa. Terus bayi baru lahir sampai yang 16 tahun tuh udah sama. Makanya aku bilang, kenapa kadang dari usia anak 13 sampai 18-19 itu dia tuh pakai dosis dewasa karena udah mendekati presentasinya gitu. Jadi sering dipakai untuk dosis orang dewasa. Namun kalau anaknya masih segini nih ini harus dihitung, hitungan yang Jung, Diling sama Fred atau bisa Ausberger sama yang Caubius ini. Kalau Caubius dosis anaknya ini 1/12 dikali dosis dewasa. Dan yang rumus yang ini kita pakainya kalau anaknya tuh 0 sampai 12 tahun, 12 bulan. Kalau untuk Caubius yang 1 sampai 2 tahun itu dia 1/8. Jadi beda. Ini untuk sampai umur 1 tahun, ini yang 1 sampai 2 tahun. Kalau udah lewat nggak bisa lagi kita pakai yang Caubius. Nah, ini ya, kalau Caubius itu biasanya kan dia sebenarnya ini rumusnya untuk sampai 2 tahun yang ini. Nah, tapi bisa juga pada sampai 20 tahun. Kenapa ada 20 tahun di sini? Caubius ini kan universal ya. Jadi dia menurut WHO anak-anaknya itu sampai 19. Nah, jadi ini ya per 8, 1/6. Jadi tinggal dikali kalau anaknya nanti usianya 5 tahun, berarti rentang eh, 4 sampai 7 tahun. Nanti 1/3 kali dosis dewasa. Jadi ini adalah hafalan ya. Hafalan semuanya nih. Oke. Nah, ini juga ya, ini udah di atas ya tadi dosis berdasarkan BB, luas permukaan dan presentasi untuk dosis dewasanya berapa. Jadi misalnya anak-anak datang usianya 1 tahun, BB-nya 10 kilo, luas permukaannya 0,47. Berapa dosisnya? Diketahui dosis dewasanya 500 miligram. Ya tinggal dikali 25% dikali 500 miligram. Jadi untuk kayak gini tuh metode perhitungannya itu melalui persentase terhadap dosis orang dewasa. Sebaiknya tidak digunakan jika terhadap perhitungan dosis anak. Oke. Nah, makanya yang aku bilang tadi, yang kayak gini nggak dianjurkan, tapi lebih dianjurkan kalau kita pakai yang rumus tadi ya. Jadi apalagi kalau perhitungannya mau miligram per kilogram atau miligram per meter kubik ya. Ini kan bentuk sediaan obatnya kayak gini biasanya. Jadi ini nggak dianjurkan, cuman ini boleh dipakai. Terus, di luar anjuran penggunaan obat yang ditujukan pada anak sering dijumpai. Hampir 35% digunakan secara off-label, yaitu di luar anjuran pemakaian yang telah memiliki izin. Ortu pasien sedapat mungkin diberitahu bahwa pengobatan off-label sedang diterapkan, bahkan perlu diterapkan izin tertulis sebelum pelaksanaan terapi. Jadi, untuk off-label itu berarti dia apa ya? Kan ini ya di luar anjuran gitu off label tuh bukan sesuai dengan anjuran dari formulasi nasional. Jadi apa ya dikasih edukasi ke orang tua pasiennya bahwa ini tuh obatnya ini off label ya. Jadi belum ada izin yang tertulis. Jadi perlu diterapkan izin tertulis dulu baru boleh diberikan obat-obat yang off label itu. Tapi itu nggak boleh sebenarnya, nggak dianjurkan ya. Makanya hati-hati, nanti bisa dituntut sama pasien kalau diberikan off label terus nggak diedukasi, dibilangnya nanti malpraktik gitu. Nah, ini off label drugs ini adalah contoh rumus resep ya. Jadi ini resep di mana resepnya ini membahas mengenai penulisan resep. Jadi ini adalah nama obatnya. Ini PCT. Ini sama-sama paraset nih. Tapi dosisnya beda. Ini dosisnya 30 miligram, ini 60 miligram. Kalau untuk asal kias, ini tuh kayak sejenis pemanis ya. Jadi kayak biar nggak
keset obatnya. Jadi SLQS itu tuh disebut dengan vehikulum atau konstituen. Jadi diberikan bahan pemanis. Pemanis. Nah, terus nanti barulah masuk ke subscriptio. Ini subscriptio. Jadi kalau subscriptio itu di sini kan ada MF MF Pulf. Jadi kita bikinkan obat puyer yang mana itu ada 10 ya, X kan 10. Terus resepnya itu 3 kali ya, 3 DD. 3 kali puyer makannya per 1. Nah, ini kalau ini obatnya lain lagi, multivit, diberikan drops. Ini apa ya, cara penggunaannya sekali sehari 0,5 ml per tetesnya. Nah, ini pro nih identitas pasiennya, yaitu bayi RD 10 hari. Jadi di sini tuh ada resepnya, ada inskriptionya di sini, ada subskriptionya, dan ada pro-nya atau nama penderitanya. Sebenarnya ini nggak lengkap ya. Yang lengkap itu harusnya ada preskriptio, itu ada nama dokter sampai tanggal resepnya, terus baru nanti ada signature-nya ya, ada ini ada sih S-nya. Jadi ini kan kayak gini deh. Ini itu disebut dengan superskriptio. Terus yang SLQS ini itu adalah inskriptio. Kalau yang MF Pulse itu adalah subskriptio. Kalau yang 3DD ini adalah signature atau cara pemakaiannya gitu. Itu sih. Ini sama ya. Jadi kalau ini apa? Nana. Halo? Ini apa nah? Super, inscript atau apa? Super. Oke. Pokoknya ini urutannya. Udah belajar tulis resep nah? Oke. Oke, lanjut. Sampai sini ada mau ditanya nah? Oke, aman ya sejauh ini? Oke. Nah, di sini itu segi praktis pemberian obat. Maksudnya gimana? Cara pemberian obat bisa oral, parenteral, dan rektal. Rektal itu namanya supus. Jadi biasanya obat-obat orang yang sembelit tuh, nah disupus lewat rektumnya atau anusnya. Kalau parenteral itu adalah intravena ya. Kalau BSO ini bentuk sediaan obat, bisa puyer, drop, sirup, tablet, kaplet. Ketaatan minum obat dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan minum obat. Faktor obatnya ya, rasa, makanya ada pemanis tadi kalau untuk anak-anak SLQS. Dan frekuensi pemberian obat, keragaman jenis obat, pola penyakit, dan hubungan dokter dengan pasien dan dokter dengan ortu pasien. Apakah edukasinya udah tepat? Jadi makanya kita tuh kemampuan edukasinya harus. Ini untuk pemilahan dari BSO, bentuk sediaan obat, maka kita pertimbangkan faktor-faktor rute pemberiannya, usia anak, ketersediaan bentuk sediaan obat, pengobatan lain yang sedang dijalani, dan kondisi penyakit. Kalau untuk pengobatan lain yang sedang dijalani ini, kita perlu tahu. Karena apa? Karena harus tahu dong, kayak pasiennya ini udah pernah minum obat apa aja. Jadi jangan kita memberikan obat yang kontraindikasi. Nah, ini ada obat yang tidak boleh digerus, artinya tidak boleh dibentuk menjadi puyer. Contohnya tablet SR, tablet EC, tablet FC, dan tablet Coamix Clav. Ini dihafalkan ya, nggak boleh digerus. Ini untuk rute oral, paling sesuai untuk anak.
ini yang paling sesuai untuk anak, dan bentuk sediaan obat tablet itu bisa kita berikan pada anak udah usia lebih dari 5 tahun. Kalau untuk tablet yang bisa dikunyah itu pada anak yang kurang dari 5 tahun. Perhatikan interaksi makan, apakah dia sebelum atau sesudah. Ya, tergantung dengan keefektifan dari obatnya itu saat pH lambung berapa. Terus untuk route rektal itu biasanya untuk pasien yang nggak bisa masuk obatnya lewat mulut ya, ketika dia mual ya, takutnya obatnya malah keluar lagi. Dan apabila ada obstruksi atau apa gitu, yang nggak boleh pasiennya itu lewat oral. Dan pastikan obatnya itu melewati lingkar anus, biar dia masuk ke GI. Terus untuk parenteral itu kita hindari ya kalau bisa, karena dia tuh apa ya, efeknya tuh bener-bener boom gitu. Kalau oral tuh kan dia bertahap ya. Kalau parenteral nih ya segitu yang masuk, segitu yang menjadi efek. Terus kalau untuk rute pernapasan nih biasanya pada asma, asma atau PPOK. Nah, kalau pada bayi yang memang dia asma tuh kan nebu ya, lewat nebu. Kalau lebih dari 2 tahun, spaser. Jadi, obat asma yang disemprot itu tapi pakai ada spaser namanya, sehingga ada kayak ini kan obatnya. Nah, dia tuh nggak langsung masuk ke mulut, jadi ada tabung dulu, terus nanti ini ada maskernya, ini baru mulut anaknya. Nah, jadi dia anaknya ya udah ngehirup dari sini. Kalau pada lebih dari 10 tahun baru nanti langsung ke mulut, nggak perlu pakai spacer lagi, spacer gitu. Nah, ini untuk prinsip pemberian obat pada bayi dan anak itu bila perlu digunakan kasih, tapi kalau nggak perlu nggak usah dikasih. Terus bila terapinya itu perlu diperlukan itu baru kita berikan. BSO-nya gimana, dosisnya gimana, lama pemberiannya gimana, dan informasi pengobatannya gimana. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan untuk memberikan obat kepada anak. Terus di sini, nah, pemberian obat pada anak-anak itu dapat mengakibatkan aspirasi. Kalau anaknya itu belum bisa mempunyai kemampuan menelan dengan baik gitu. Dan ada pula obat-obat yang tidak diabsorpsi secara baik. Jadi jika kita berikan secara intramuskuler, ini lewat otot, jadi disuntik tapi yang suntikannya itu kayak orang nyuntik KB gitu. Jadi lewat ototnya itu kayak orang imunisasi. Itu biasanya kalau untuk anak-anak kita suntik di tungkai atas atau depannya atau lateralnya. Terus kalau untuk penyuntikan pada pantat untuk anak-anak usia dini ya, neonatus, ini kan pada awal kelahiran nih, bayi lah ya. Nih, itu nggak dianjurkan. Karena apa? Massa otot yang pada anak itu, dia tuh di sana tuh masih kecil. Dan nanti bisa malah tembusnya ke saraf. Sarafnya rusak nanti kalau pada pantatnya. Jadi yang dianjurkan itu di tungkai atas atau di depannya atau di samping atau lateral. Terus pada kelompok anak-anak ini pemberian obat yang metabolismenya cara oksidasi dan hidroksilasi seperti phenytoin, fenobarbital, dan teofilin. Banyak bukti klinik menunjukkan bahwa penggunaan obat-obat tersebut untuk kelompok umur 1 sampai 10 tahun perlu dosis terapeutik yang lebih besar daripada dosis dewasa. Kenapa alasannya tadi? Karena laju karena apa ya, cairan ya, dia kan hidrofilik ya. Jadi efek terapeutiknya nggak sampai takutnya. Karena darahnya ini dibersihkan dari obat lebih cepat dan di metabolisme obat pun berlangsung cepat. Ini alasannya. Ini untuk cara pemberian obat yang efektif ya. Karena kemungkinan adanya reaksi penolakan untuk minum obat, maka pemakaian obat dalam bentuk sirup sangat dianjurkan, terutama yang tidak memberi rasa pahit. Terus kita harus ingat bahwa pemakaian jangka panjang obat sirup dengan pemanis bisa menyebabkan karies gigi, giginya bolong atau ompong.
Frekuensi pemberian hendaknya diberikan seefektif mungkin, misalnya tidak lebih dari 4 kali sehari. Pemberian satu jenis obat lebih dianjurkan, namun jika terpaksa harus wajib kombinasi itu boleh, tapi sebisa mungkin tuh jangan banyak-banyak ya, karena kita akan mempertimbangkan interaksi antar obatnya gimana. Terus kita hindari obat dari jangkauan anak ya. Kadang anak tuh mau minum sendiri, takutnya malah overdosis. Dan makanya orang tua harus menyimpan obatnya itu sebaik mungkin agar tidak dijangkau oleh anak. Nih, untuk pengobatan pada infeksi berulang, ini akan sering mengalami penyakit infeksi yang berulang. Sebagian besar dari infeksi disebabkan oleh virus, di mana antibiotik sama sekali tidak diperlukan. Jadi, kapan antibiotik itu tidak diperlukan? Kalau dia tuh sifatnya virus ya, bukan bakteri. Kalau antibiotik tuh antibakteri ya. Jadi, kalau penyebabnya virus, ngapain dikasih antibiotik? Malah nanti nggak ada gunanya, resistensi anaknya. Nanti kalau dia malah kena infeksi bakteri, susah ngobatinnya gitu. Ini kalau untuk obat untuk penyakit kronik, jadi misalnya pada epilepsi dan asma itu kan perlu pengobatan jangka panjang. Mengingat adanya perubahan respon terhadap obat dalam masa tumbuh kembang ini, maka kita nilai dosisnya, frekuensi, dan cara lama pemberiannya kembali dari waktu ke waktu. Jadi walaupun dia kronik, obatnya pun kita pantau, bukan sekali kasih ya terus selama seumur hidupnya kayak gitu aja, enggak, tetap dipantau, tetap dimonitoring. Ini obat kurang aman bagi anak itu ada antacid. Antacid nih obat-obat emah ya. Aspirin, atropin, betahistin, konedeoxyolic acid, kolestiramin, kisplatin, klorazil, loratadin, NSAID, dan aminoglycosid. Jadi ini kurang aman. Kemungkinan efek terapeutiknya atau memang dia akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Nih ya, bisa kamu baca. Nah, ini kasus satu. Jadi di sini apa yang terjadi? Ibunya ini cemas. Putri yang berusia 3 tahun sedang sakit. Putrinya infeksi diare setelah makan di restoran siap saji 2 hari yang lalu. Nafasnya menjadi tersenggal-senggal, berarti anaknya sesak napas. Terus dia bawa ke dokter 2 hari lalu. Dapatlah sirup kodein. Putri Ibu R juga menggunakan sirup salbutamol untuk mengatasi asma ringan. Jadi intinya apa di sini? Ada interaksi antara sirup kodein dengan salbutamol. Anaknya nih infeksi diare, tapi dia juga punya asma. Berarti yang bermasalahnya nih apa? Dia kan datang dengan tersenggal-senggal nih, berarti sesak napas lebih parah nih. Jadi pemberian kodein itu nggak boleh pada anak-anak ya. Di sini nggak ada ya, dibuat tadi. Jadi ada kodein, ada jenis obat kodein, itu nggak boleh pada anak-anak, apalagi dia masih usia 3 tahun. Kenapa nggak boleh? Karena kodein itu adalah prodrug, yang mana dia akan aktif apabila dia sudah masuk ke dalam tubuh. Kalau anaknya itu apa ya? Kalau kodeinnya banyak diubah menjadi morfin, makanya kodein itu yang menyebabkan depresi nafas, depresi nafas, terus henti nafas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya anaknya ini datang tersenggal-senggal, sesak nafas parah. Padahal dia awalnya cuma keluhan infeksi diare. Terus di sini dia salbutamol. Salbutamol tuh oke lah kalau dia emang ada riwayat asma. Jadi di sini itu interaksi antara kodein dan dehidrasi akibat diarenya ini bisa memperburuk penyakit ya. Tidak dianjurkan kodein itu diberikan pada diare infeksi karena bisa menyebabkan kan diare itu dehidrasi. Jadi kalau obat masuk saat diare apalagi kodein maka bakal lebih toksik dong dan bahkan menyebabkan risiko gangguan pernapasan yang makin besar. Kalau salbutamol ini seharusnya aman, dia emang
asma ya. Jadi depresi napas akibat toksisitas kodein nih pada anaknya nih kejadian. Maka kalau anak ini dianjurkan untuk menghentikan kodein sesegera mungkin. Makanya ini dokternya kenapa ngasih kodein, apalagi tiap 4 jam. Ini ada apa gitu? Kan dia infeksi diare. Infeksi diare ini ya udah berikan aja elektrolit. Kan dia keluar cairannya. Terus ini seorang bayi laki-laki 11 bulan, demam, ISK, infeksi saluran kemih 2 kali. Dia dikasih paraset dan trimetoprim. Oke. Jadi kenapa nih dia dirawat di rumah sakit dan ini nih. Oke, di sini itu untuk bayinya ini paracetamolnya oke, dia udah pas ya karena dia demam. Paracetamol itu maksimalnya kalau nggak 3, 4 kali. Nah, terus tapi dia nggak tiap 3 jam ya. Dia tuh biasanya 6 jam atau 4 sampai 6 jam. Karena ini terlalu sering ya kalau tiap 3 jam. Kalau tiap 3 jam, bayangin dalam sehari 24 jam, berarti dia minum 8 kali paracetamol dengan dosis segini. Ini bahaya ya. Terus kalau untuk interval waktunya ini yang paling tersering ya, itu yang masalah yang pertama. Kalau dosis trimethoprim, ini kemungkinan dia kurang ya, 50 miligram atau 5 mili. Harusnya itu kalau kita berdasarkan umurnya, kalau 9 dia kan normalnya 8 miligram. 8 miligram per kilogram BB. Jadi kalau dikali 9,6 kilo, harusnya itu 76,8. Nih, dia 50 miligram, maka kayaknya kurang. Jadi underdose, sehingga terapinya itu tidak sampai efek terapeutiknya. Kalau yang ini, intinya pas bapaknya nyuruh adanya rhinorrhea dan rinitis. Berikan tata laksananya. Dia hidung tersumbat, berarti kita berikan dekongestan. Kalau dia seringkali muncul saat pasien tidur di kapuk, berarti dia alergi. Pertama kita kasih dekongestan untuk hidung tersumbatnya, terus kita kasih antihistamin untuk keluhan alerginya. Nah, kalau untuk dekongestan itu, ya dekongestan itu bisa diberikan apa ya, norepinephrine. Pokoknya dekongestan itu sesuaikan lagi, tapi intinya dia dekongestan. Kalau untuk alerginya antihistamin ini kita bisa biasanya belikan cetirizin ya, cetirizin karena dia sifatnya tidak sedatif. Kalau yang mana lagi ya? Kalau ini keluhannya adalah bayi laki-laki 7 hari, berat badan 3 kilogram, demam tinggi, bagian umbilikusnya bengkak merah dan terdapat push, berarti ada infeksi nih. Udahlah demam, ada push. Leukositnya meningkat, ya. Jumlah neutrofilnya meningkat. Si ibu bayi rupanya tidak pernah mengganti perban dan membersihkan tali pusat bayi karena takut. Intinya ini kejadiannya adalah infeksi. Nah, kalau infeksi pemberiannya karena dia bakteri ya, dia leukositosis nih. Kemungkinan karena bakteri atau infeksi tali pusat itu pasti kita berikan antibiotik. Antibiotiknya yang spektrum luas ya. Nah, itu bisa kita berikan, bisa diberikan ampicillin atau vancomycin ditambah gentamicin, itu boleh. Intinya berikan antibiotik. Oke, oke, dari semuanya ada yang mau ditanyain, Nana? Yang kasus lain maksudnya? Mm-mm. Gimana apanya nih? Hmm, oke. Kalau anak malnutrisi, kan pemberiannya NGT. NGT ini kan
nasogastrik gitu kan masuknya. NGT itu bukan obatnya, tapi eh, via nutrisinya dimasukkan lewat sana. Tapi kalau obat, dia nggak lewat NGT. Obat cuma bisa intravena, oral, atau yang anorektal tadi gitu. Jadi kalau NGT itu nggak akan ngaruh sama ATME karena yang dimasukin lewat NGT untuk anak malnutrisi itu nutrisinya, bukan obatnya gitu. Bukan, kalau anak-anak malnutrisi itu kalau memang dia nggak bisa makan ya itu lewatnya intravena. Kalau obat ya, kalau NGT itu adalah jalur masuk nutrisi, oke? Mm-mm. Oh, intravena tuh bukan nggak dianjurkan ya, tapi selagi bisa obatnya masuk gawat darurat itu kalau anak. Halo. Oh, oke. Sekarang suaraku udah aman. Halo. Oke. Jadi kalau umbilikal itu di- oke. Kalau umbilikal itu kan yang pertama, kalau memang nggak bisa oral, bisa ke parenteral lewat IV. Jadi IV itu bukan nggak boleh ya, bukan nggak dianjurkan banget. Cuman kalau memang udah nggak bisa oral, ya udah IV. Tapi kalau yang umbilikal tuh, kalau memang udah nggak bisa IV, darah tepinya udah nggak ada, udah nggak sampai venanya nggak kerabat. Nah itu bisa tuh pada bayi-bayi yang baru lahir apa ya parah gitu. Dan itu tuh biasanya pilihan utama untuk anak yang baru lahir ya. Jadi aksesnya nanti lewat umbilikal. Dan umbilikal tuh ada ya ada umbilikal. Halo, nah. Oke. Ya, sebenarnya udah habis sih. Atau kamu ada nggak pertanyaan di sini? Ini tuh sebenarnya ya, yang PPT 2 ini masalahnya herbal-herbalan yang bisa kamu baca aja sih. Makanya aku tadi bingung kan kamu telat juga tadi. Aduh, maaf ya nggak bisa sampai habis. Nah, oke. Tapi ada nggak yang mau ditanyain biar aku jawab apa gitu? Masih ada 2 menit lagi. Oke, nanti kalau memang ada yang mau tanyain, bilang aja ke adminnya, bilang ke Kak Sonia gitu, tanya yang nggak jelas gitu. Oke, oke ya.
Berarti ini dibaca ya. Ini hafalan semua nih soalnya. Ini herbal-herbal ya. Tadi udah aku lihat juga. Sebenarnya ini bahasanya udah dipahamin semua. Dan ini tuh misalnya kayak cengkeh ya, kayak obat-obat sirih, bawang itu gunanya untuk apa. Nah, ini lebih ke herbal. Bukan yang ini kan dia obat. Kalau ini kebalikannya herbal. Gitu. Oke. Jadi nggak ada lagi yang mau ditanyain, Nana? Oke, dari penjelasan aku tadi udah lebih paham ya berarti? Atau nggak lebih paham? Oke, bagus lah kalau gitu. Kalau gitu nggak beneran nggak ada yang mau ditanyain, aku tutup ya. Oke. Oke, kalau nggak ada, aku tutup hari ini. Aku mohon maaf banget, nggak bisa sampai habis. Dan aku mohon maaf juga kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Aku berharap ini bermanfaat bagi kamu dan aku juga. Kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Nana. Oke.